Nah, ini yang salah satu hal yang menarik buat kita semua bahwa komposisi sampah berdasarkan SIPSN atau Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, komposisi sampah berdasarkan jenis sampah. Terbanyak itu adalah sisa makanan. Ini secara nasional, artinya ini merepresentasikan di semua kabupaten kota. Hampir 44%, bahkan berarti kalau kita bicara hampir setengahnya itu adalah sampah sisa makanan. Nah, ketika sampah sisa makanan ini kita buang ke TPA, itulah yang akhirnya menimbulkan gas metan yang saya tadi sampaikan bahwa kenapa TPA kita terbakar, karena sampah makanan kita masih kita buang ke TPA, dan di TPA itu menumpuk terus, terurai, ada keluar gas metan. Nah, gas metan ini adalah bahan bakar yang cukup baik. Kalau Bapak Ibu tahu mungkin adanya biogas dari reaktor biogas sampah segala macam, itu kan bisa sampai buat masak ya. Nah, bayangkan di tempat kita ada jutaan ton setiap harinya yang tertimbun di TPA. Itu yang mulai harus kita sama-sama sadar bahwa bagaimana kita bisa membantu semua pihak, tidak hanya pemerintah dalam hal ini, karena sebetulnya efeknya itu adalah ke kita sendiri. Nah, permasalahan itu ada di food waste dan food loss, artinya 40% itu adalah sisa makanan dan sisa bahan makanan yang tidak terkelola. Yang kedua, hampir semuanya itu dilakukan dengan composting, dengan konvensional proses, di mana ketika kita ada sisa makanan, kita composting, kita butuh waktu sampai dengan 1 bulan. Mungkin kalau rumah tangga, ini akan cukup baik ya dengan mengadakan biopori, kita taruh sisa makanan di biopori itu bisa cepat, bisa tidak terlalu banyak secara volume untuk bisa untuk sampai ke TPA. Kalau semua bisa melakukan dengan itu, sebenarnya cukup clear. Tapi bagaimana dengan komunitas yang ingin mencoba membantu mengelola sampah komunal atau komunitas, satu desa, satu RT, atau satu kecamatan, itu sudah tidak mungkin lagi kita melakukan proses composting, karena waktunya yang cukup lama. Di sisi lain, Indonesia saat ini bahan baku untuk pakan ternak itu hampir semuanya itu impor. Makanya ketika ada ketidakstabilan secara internasional pangan, efeknya ke masyarakat sendiri. Mungkin Bapak Ibu yang punya budidaya ayam atau ikan, entah itu ikan air tawar ataupun yang lain, itu pasti akan kerasa ketika pakai pakan komersial. Pelet itu harganya langsung selalu melambung terus dan tidak pernah turun gitu. Itu permasalahan yang ada di kita. Nah, solusi yang coba kami lakukan adalah melakukan pengelolaan sampah organik itu menggunakan biokonversi maggot atau larva black soldier fly sebagai sumber protein dan pakan hewan. Dan di sini kami juga, karena kami melakukan pengelolaan dengan skala yang cukup besar, cukup masif, di sini kami melakukan mekanisasi dalam hal pelaksanaannya. Karena ketika kita melakukan dengan full dengan tenaga manusia, itu tidak akan bisa menghandle sampah yang cukup banyak. Tetapi di lain sisi adalah mekanisasi ini juga untuk membantu mitra-mitra yang dalam kelompok-kelompok binaan kami. Saat ini lebih dari 500 orang, bahkan hampir 2.000 orang ya mitra binaan kami itu jumlahnya ya, karena secara kelompok hampir sekitar 200-an kelompok lebih. Atau kelompok itu bisa 25 orang, bisa 30 orang, bahkan ada yang sampai 80 orang gitu. Disitulah kami mendampingi mereka untuk bisa mengolah sampah dengan mangkut BSF, menjadi mitra-mitra strategik kami. Itu salah satu hal yang kami lakukan. Jadi di bagian kami itu ada divisi sustainability dan community development gitu. Nah, hasilnya apa sih dari situ? Value-nya apa? Dari hasil pengolahan sampah organik menjadi mangkot BSF, itu kita bisa mendapatkan mangkot BSF sebagai pakan ternak dengan protein yang cukup tinggi, gitu. Dan ada antimikrobial peptide di dalamnya. Antimikrobial apa sih? Apa sih antimikrobial? Antimikrobial itu adalah salah satu
salah satu zat atau salah satu unsur dalam maggot itu yang me membuat ternak kita itu akan memiliki daya tahan yang cukup tinggi gitu. Nah, yang kedua kita menghasilkan pupuk dari setelah diolah dengan maggot, diurai oleh maggot, sekitar 1 minggu kemudian itu sudah bisa dipakai untuk pupuk. Dan yang terakhir juga yang hal yang sangat penting juga, mengurangi emisi gas rumah kaca, emisi karbon sampai dengan 70%, tuh. Nah, ini tentang sampah organik ya. Sampah organik ketika tidak dikelola akan menimbulkan penyakit dan bau tidak sedap. Berkontribusi 14% bahkan peningkatan gas rumah kaca dari, efek metan. Mencemari tanah sudah pasti. Mencemari tanah ketika sampah organik kita hanya buang di tanah dengan tanpa ada perawatan apapun, dengan posisi yang sangat banyak, sangat masif, itu yang efeknya itu akan mencemari air tanah, di mana antara organik dan anorganik tercampur, mencemari air tanah menyebabkan, air tanah kita sudah tidak sehat lagi. Secara penelitian, riset yang ada, jadi sampah makanan di Indonesia di tahun 2021 risetnya yang dirilis 2002 awal, itu kerugian sampah makanan di Indonesia mencapai 330 triliun. Kebayang ya 330 triliun, padahal masih banyak masyarakat kita yang kelaparan di sana sini gitu. Dan di 2022 Agustus bahkan ada yang rilis lagi bahwa ternyata di 2022 prediksinya dan sudah meningkat lagi kerugian atas sampah makanan mencapai 551 triliun.